Saya sih sebenarnya lebih ingin menjawab bukan karena sok-sokan. Saya lebih yakin itu ya, bukan karena sok-sokan biar dikira beda dan sebagainya. Tapi saya lebih yakin karena masing-masing bangunan itu punya konteks dan problem yang berbeda. Yang pada akhirnya harus ada solusi desain yang berbeda juga gitu loh. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox Ramadan Series kali ini. Dan di series yang ketiga, di untuk spesial Ramadan, kali ini kita akan berbincang dan mewawancarai Pak Toat Fauzi dari Josa Arsitek mengenai desainnya yaitu Masjid At-Taufik. Dan baik, langsung saja kita akan sapa narasumber kita hari ini yang akan kita interview dan kita akan diskusikan mengenai karya desainnya yaitu Masjid At-Taufik. Di sini kita sudah kehadiran Pak Toat Fauzi. Selamat siang Pak Toat. Siang Mbak Ziza, halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Lancar semua puasanya ya. Amin, insya Allah Pak. Dan sebelum saya masuk ke sesi ini Pak, saya izinkan saya bacakan dulu sedikit biografi Pak Toat. Pak Toat adalah sebagai director di Joso mulai Agustus 2013. Kemudian sebelumnya Pak Toat pernah menjalankan pekerjaan sebagai arsitek di PT Air Mas Asri. Seperti itu. Dan kita langsung masuk aja Pak ke sesi mengenai Masjid At-Taufik ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, boleh diceritakan sedikit kira-kira awal mulanya sampai akhirnya ditawarkan untuk mendesain Masjid At-Taufik ini seperti apa Pak? Ya, seperti yang kita ketahui semuanya, Masjid At-Taufik ini kan boleh dibilang masjidnya salah satu partai besar di Indonesia ya. Kita sebut PDI lah inisialnya. PDI. Dulu masjid ini didirikan atau dibangun itu bertujuan untuk tribute to almarhum Pak Taufik Kemas, begitu kan, suaminya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, proyek ini tuh sebenarnya design and build sebuah kontraktor yang kemudian kebetulan kontraktor itu cukup kenal dengan Joso, dengan saya, yang pada akhirnya ditawarin nih, mau nggak atau diminta untuk membantu merencanakan desain masjid ini. Dan cukup unik juga kalau misalnya katakanlah PKS, PKB, P3 gitu mungkin wajar kali ya bikin masjid, tapi ini PDI gitu mungkin yang kita tahu ya mungkin tidak se apa ya, arah partainya kan mungkin tidak sereligius dengan partai yang lain begitu. Jadi mungkin memang pada akhirnya menarik nih untuk selalu dicoba gitu. Pada akhirnya kemudian diajaklah saya untuk bertemu dengan atau dikasih semacam tornya, requirement-nya gitu untuk seperti apa masjid ini dan sebagainya. Pada waktu itu saya hanya dikasih dua hal penting ya. Yang pertama itu tadi bahwa masjid ini dibangun untuk tribute to Pak Taufik Kemas yang memang almarhum dari suami dari Ibu Mega. Kemudian yang kedua, masjid ini dibangun dengan 2 lantai. Yang di lantai pertama itu adalah untuk mini ballroom atau auditorium gitu ya, ruang serbaguna yang nanti bisa dipakai untuk kegiatan apapun, baik dari kegiatan partai ataupun dari kegiatan masyarakat sekitar. Kemudian yang di lantai 2 itu digunakan untuk ruang sholat utama gitu ya. Nah kemudian dari 2 hal itu tim kami meriset, coba mempelajari bagaimana kita mengembangkan desain ini ke depannya. Pada akhirnya kita menemukan bahwa almarhum Pak Taufik Kemas sendiri kan asalnya dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang begitu, yang kemudian kita ini menjadi dasar dari desain ini, bahwa kemudian kita munculkan semangat konteks lokalnya gitu, karena kan masjid ini dibangun di kawasan yang kota metropolitan ya, Jakarta, yang multicultural, semuanya identitas semuanya masuk di sini. Coba kita membawa
dari unsur daerah, semangat untuk Nusantaranya itu coba kita perkuat di sini. Dan pada akhirnya lah ketemu dengan konsep yang atap Nusantara seperti itu ya. Beberapa ada yang bilang seperti Minangkabau, ada yang bilang seperti rumah Batak gitu ya, ada bilang yang beberapa hal dengan rumah yang lain. Tapi pada intinya semangat untuk membawa konteks lokal di dalam desain masjid ini. Dan pada akhirnya ada kesempatan untuk presentasi langsung pada waktu itu di depan Bu Mega di Teuku Umar ya, ada Pak Hasto juga, ada beberapa pengurus DPP pusat juga pada waktu itu, dan saya presentasikan ini persis seperti yang sedang ditayangkan ini, hanya satu alternatif dan hanya satu desain ini. Dari awal sampai akhir pada waktu itu kemudian Bu Meganya cukup senang gitu, dan pada akhirnya diproses sampai jadi sekarang pun kurang lebihnya seperti ini. Hanya ada perubahan-perubahan mikro lah, kecil. Secara umum, secara mayor tidak ada perubahan yang cukup besar. Nah, kira-kira begitulah cerita awal dari proses bagaimana kami bisa mendapatkan proyek ini, Mbak Ziza. Nggak ada ketika Pak Toat present ke Bu Mega itu sendiri, ada langsung diminta diganti ini bagian ini gitu nggak Pak? Soalnya tadi kan ada perubahan kecil-kecil aja gitu kata Pak. Ya, pada waktu itu memang saya presentasi dengan kontraktor, dan kemudian saya presentasikan bagaimana maksud ini seperti yang saya infokan di awal tadi ya, mengangkat semangat Nusantara dan lain sebagainya. Cukup senang Bu Meganya, dan tidak ada keinginan tidak ribet lah gitu ya. Pada akhirnya cukup mau menerima dengan apa yang kami tawarkan. Paling hanya ada beberapa hal kecil sih, misalnya bagaimana saya ingat Bu Mega beliau bilang bahwa lebih baik nanti tidak pakai karpet misalnya, karena kan kondisinya masih pada waktu itu kan kalau kebanyakan karpet ngerawatnya cukup susah. Jadi hal-hal yang teknis begitulah. Sama juga kiblat harus benar-benar diperhatikan betul, karena kan selama ini kita sering menjumpai masjid dengan posisi yang bagaimana masjid menghadap tapi karpetnya miring dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil seperti itu. Untuk keinginan tertentu sebenarnya tidak ada. Mungkin karena dari awal sudah diskusi apa yang ingin kita sampaikan, dan ternyata cukup merepresentasikan keinginan dari beliau, sehingga jadi tidak cukup banyak menambahkan begitu. Berarti dari awal bukan Pak Toat ujuk-ujuk datang dengan satu desain gitu Pak ya, tapi memang ada pertemuan di awal-awal dulu ya Pak. Jadi ngobrol dulu dengan Bu Mega maunya seperti apa gitu. Jadi akhirnya Pak Toat bisa merealisasikan apa yang disampaikan oleh Bu Mega pada saat itu ya Pak. Kalau bertemu dengan beliau tidak ya. Jadi pada saat bertemu beliau itu saya langsung mempresentasikan apa yang sudah kami buat. Cuman saya berbicaranya dengan kontraktor gitu, karena kan mungkin kontraktor yang lebih dapat duluan info proyek ini dari timnya beliau, bahwa beliaunya pengen kayak gini. Nah, yang disampaikan ke kami hanya dua hal tadi, bahwa yang pertama ini tribut to almarhum Pak Taufik Kemas. Kemudian yang kedua ini hanya 2 lantai. Lantai pertama untuk ruang serbaguna, lantai kedua untuk ruang sholat. Itu saja. Jadi kami meriset sendiri bagaimana nanti seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya terwujud seperti ini. Gitu. Berarti observasi dan riset itu dilakukan oleh Pak Toat dan tim sendiri ya Pak? Betul. Kita setelah itu datang ke site, kemudian ngukur. Ini site sendiri kan lahannya memanjang ya, 30 kali 100. Jadi ada 3.000 meter persegi. Dan dia posisinya itu menghadap barat lahannya, jadi barat timur begitu ya, muka. Nah ini, jadi kita dari awal mencoba untuk kira-kira gimana sih
membuat masjid yang mungkin bisa merepresentasikan Pak Taufik Kimas dan juga partai itu sendiri gitu. Nah, pada akhirnya juga kita tambahkan, kalau lihat di depan kan ada semacam tangga ke atas yang di situ bisa dipakai untuk area komunal ya, tempat berkumpul, orang bisa duduk, nongkrong dan sebagainya. Karena kita memperhatikan salah satu identitasnya PDI kan Partai Wong Cilik gitu ya. Nah, itu kita ingin menggait sebanyak mungkin orang-orang itu untuk nggak terlalu kegap dia datang ke masjid hanya untuk ibadah gitu loh. Ini bisa dipakai untuk kegiatan apapun gitu, bisa nongkrong atau kalau pas puasa gini ngabuburit dan sebagainya gitu kan. Makanya kita tambahkan salah satu fitur desain seperti itu. Jadi orang cukup nanti waktunya sholat itu juga dengan hal-hal yang sifatnya lebih ngumpul, lebih nongkrong dan lain sebagainya. Seperti itu sih, sesimpel itu sebenarnya. Wah, berarti nggak pada saat kita mau ngebahas masjid ini Pak gitu, dan kita dari Katapo tahu bahwa masjid ini adalah tribute untuk Pak Taufik Kimas gitu. Karena kita langsung wah ini agak ribet gak ya kalau berhubungan dengan ini. Ternyata enggak, malah di luar ekspektasi ya Pak, malah sangat lancar ya Pak. Betul. Saya juga nggak tahu ya, karena mungkin dari awal memang sudah suka dengan desainnya gitu. Biasanya kan kalau sifatnya personal, ini kan sangat personal sekali ya untuk almarhum untuk suaminya beliau gitu. Jadi tidak cukup banyak ini perubahan. Cuman memang prosesnya agak lama karena ini mulai didesain itu dari akhir 2017 sebenarnya. Kemudian kepotong dengan ada pemilu di 2019, kemudian ada pandemi, jadi startnya itu mulai dibangun dari 2020 sampai pada akhirnya jadi di 2021, dan baru dibuka pun akhir-akhir ini kan, baru beberapa hari yang lalu bahkan, karena ada pandemi yang cukup panjang ini gitu. Jadi tidak terlalu ribet. Sebenarnya yang ribet di proses pengerjaannya gitu, karena seperti kita tahu beberapa elemen desain ini menggunakan material yang tidak biasa dan tidak standar. Seperti yang kalau di depan kan kita lihat fasad yang cukup tinggi itu dari tembaga gitu. Kita ambil dari pengrajin di dua tempat, di daerah Cepogo, Boyolali, dan juga di daerah Juwono di Pati gitu. Yang berisikan, dia bertuliskan nama baik Allah atau Asmaul Husna. Begitu Mas. Jadi materialnya juga material custom semua ya Pak? Betul. Khususnya yang di fasad ya? Iya betul, di fasad itu custom semuanya. Jadi tulisan Asmaul Husna ini juga dari pengrajin ya. Jadi depan belakang itu kan bentuknya ada segitiga-segitiga. Kalau di posisi yang sekarang itu nama baik Allah jumlahnya itu 99. Plus ada sisa itu ada berarti gitu ya Pak? Betul. Oh. Iya. Nah, tadi Pak Tawat sempat sampaikan bahwa ternyata untuk konstruksi pembangunannya ini itu start di 2020. Berarti kan itu masa-masa pandemi awal-awal ya, Pak? Nah, betul. Itu cukup challenging nggak Pak untuk merealisasikan desain ini? Iya, betul. Kan, pasti akan terbatas waktu pekerjaannya, tapi juga kita harus menjaga desain yang sudah kita presentasikan gitu Pak. Betul Mas Bayu, tantangannya adalah sebenarnya di bagaimana kita bisa memanage lapangan dengan baik dalam kondisi pandemi ini ya. Pada waktu itu memang kontraktornya juga cukup bagus gitu, jadi bagaimana beliau-beliau yang di lapangan bisa memanagenya dengan baik. Bahkan saya ingat ke sana kan pada waktu itu kan ada 2 kali, ada PSBB dan PPKM ya. Jadi di PSBB itu juga masa-masanya jam kerja dibatasi dan lain sebagainya. Bagaimana pengiriman material dan lain sebagainya itu juga sangat mempengaruhi dari proses konstruksi ini gitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah bisa jadi sesuai dengan rencana gitu, walaupun memang pada akhirnya tetap molor secara schedule yang tadinya sekian bulan kemudian jadi lebih molor lagi. Tapi tidak jadi masalah karena itu kan pandemi menjadi isu nasional ya, bahkan dunia lah, itu semuanya terdampak.
Pas ketika dari proses misalnya proses konstruksinya sendiri itu sempat molor lama nggak sih Pak, atau memang sudah sesuai dengan yang ditargetkan Pak untuk proses konstruksinya, karena melihat pandemi kan pasti ada ya, tadi ada PSBB, ada PPKM seperti itu Pak. Betul. Sebenarnya saya ingat betul target dari masjid ini itu akan dibuka itu mulai bisa dipakai untuk Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021, seingat saya pada waktu itu. Nah, waktu itu kan di bulan Ramadan di 2021 itu kan agak longgar, agak turun, tapi kemudian setelah itu kan naik lagi di Delta ya kalau nggak salah ya. Itu pada akhirnya yang mundur terus gitu, nggak bisa tercapai targetnya. Baru benar-benar selesai ya di akhir atau pertengahan di 2021. Begitu. Nah ini saya mau mulai masuk ke bagian desain nih Pak, gitu. Nah kalau dari mendesain atau membangun sebuah masjid itu yang utama adalah kan menentukan kiblat ya Pak. Nah untuk di karya Pak Toat yang ini, apakah ini Pak cukup mudah atau cukup sulit Pak untuk menentukan arah kiblat gitu Pak? Karena kalau boleh tahu ini area berarti kalau di depan kantornya kantornya PDIP itu area Lenteng Agung yang mau ke arah Tanjung Barat berarti Pak ya? Ya betul. Itu kan terbelah jalanan tuh Pak. Ya. Gitu. Oke, saya sambil share screen kali ya. Ada gambar yang bisa saya share di denahnya. Gambaran dari denah di Masjid At-Taufik sendiri. Memang betul Mas Bayu, pertama kali yang harus kita perhatikan dari beberapa prinsip masjid itu sendiri adalah bagaimana kita menentukan kiblat gitu ya. Nah, posisi dari lahan di masjid ini sendiri itu posisinya depan dan belakang itu terhimpit oleh jalan raya besar ya. Jadi posisi kantor dari DPP PD itu di sebelah kiri. Kemudian di belakang ini ada jalan, kemudian di belakangnya ada rel komuter lain ya, kereta yang menghubungkan Depok ke Tanjung Barat. Nah, kalau kita lihat posisi lahan ini tuh sebenarnya benar-benar langsung menghadap ke arah barat. Sedangkan kalau kita amati lebih detail, sebenarnya posisi kemiringan atau derajat dari kiblat kita dengan di Indonesia itu rata-rata kan agak miring sedikit ke kanan dari posisi arah kiblat gitu ya. Jadi ini jadi hal yang challenging sebenarnya, menantang, karena kalau kita lihat secara utuh di luar gitu, posisi bangunan ini sendiri itu benar-benar posisinya sejajar atau plek dengan kondisi site-nya kan ya. Sedangkan bagaimana kita memainkan kiblatnya, kalau kita lihat di lantai 2, kiblatnya itu interiornya yang miring. Jadi tidak lurus dengan posisi bangunan yang keseluruhan, tapi kita mainkan posisi arah kiblatnya yang ini kita sudah dari awal diukur oleh Departemen Agama. Itu karena jadi ini juga informasi untuk teman-teman yang ingin mendesain masjid, di awal itu di Departemen Agama itu ada satu bidang kekhususan yang mereka itu bisa langsung menentukan arah kiblat gitu setelah proses membangun masjidnya. Nah, kebetulan saya juga sekarang lagi mendesain atau membangun masjid di Solo, itu juga di awal langsung disurvei, dipastikan oleh bagian Departemen Agama Kemenak ya, itu untuk memastikan bahwa arah kiblatnya memang sudah tepat dari awal gitu. Nah, kembali ke ini, jadinya memang dari awal kita melihat, wah ini interiornya tidak lurus dengan posisi bangunan, jadinya kan ya agak-agak miring. Tapi ternyata setelah kita proses, kemudian berlanjut ke studi pembuatan interior design, malah menjadi menarik gitu. Pada akhirnya terjadilah ambience ruang atau beberapa arsir garis line yang ternyata menambah di bagian interior ini menjadi lebih bold gitu ya. Jadi secara konsep statementnya lebih kuat gitu kalau kita lihat di interiornya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini gitu. Yang kesannya miring, ternyata dari sisi kanan kita bisa melihat lighting cahaya, yang sisi kiri kan ketutup. Kalau kita lihat ke arah belakang, sisi kirinya juga lebih bercahaya dan sisi kanannya lebih ketutup. Nah, akan menjadi semakin miring menarik gitu ya Pak? Iya, ini lihat
jadinya akan lebih baik. Dan kita juga membuat skylight ya di bangunan ini. Kalau kita lihat secara, nah ini dari atas, ini kan jadi lebih jelas ya. Yeah. Ini depan ini kantor DPP PDI, kemudian ini lahannya masjid, di belakang ini ada jalan, ada rel. Nah yang warna merah garis ini sebenarnya skylight dari kaca, sehingga kalau di siang hari untuk sholat zuhur, asar gitu ya, kita tidak perlu menyalakan lampu sebanyak mungkin gitu loh. Konsumsi listriknya juga irit ya Pak? Betul, keinginannya juga seperti itu, jadi lebih irit gitu. Kurang lebihnya kayak gitu untuk kiblat sendiri. Ya. Maaf Pak, dipotong sedikit Pak. Ini kan kayak banyak bolongan-bolongan gini, menggunakan AC-nya juga nggak sih Pak? Karena kan kita tahu Jakarta kan cukup panas ya Pak. Betul. Jadi kalau untuk ruang sholat utama ini, walaupun ini lubang ya, ini sebenarnya sebagai secondary skin ya, karena kan atapnya sendiri kan ini di lantai 2, langsung posisinya berada di atas. Ini ada 2 skin yang pertama sebagai atapnya itu sendiri, kemudian skin 2 ini kita pakai GRC yang berlubang-lubang, karawang-karawang gini. Ini tujuannya untuk mengurangi panas, dan di lantai 2 ini sendiri ini masih memakai AC sebenarnya karena untuk kenyamanan ibadah ya. Nah sedangkan di lantai bawah untuk area servis, nah ini di lantai bawah yang di sisi kanan dan kiri ini benar-benar berlubang, jadi tidak menggunakan AC. Sirkulasi udara dari luar ke dalam ini sangat-sangat nyaman sekali itu untuk wudhu, untuk ke arah toilet dan lain sebagainya. Seperti itu. Pak Tuat, saya mau tanya yang tadi di lantai atas tuh Pak. Biasanya kan kalau kita lihat terawangannya atau yang di dalam ini Pak, secondary skin itu kan biasanya ditempatkan di bagian luar ya Pak. Maksudnya setelah tembok struktur aslinya, baru itu biasanya secondary skin. Nah, kalau ini kan sepertinya kayak kebalikannya nih Pak. Ya, memang ini betul tujuannya sebagai bagian dari estetika interior ya, karena dinding yang sifatnya sebenarnya secondary skin-nya itu di atapnya, ini adalah dinding interiornya sebenarnya gitu yang saya maksud. Jadi dinding karena bagian estetika interior, kita juga buat karawang-karawang yang identik dengan karawang-karawangnya Islam gitu ya, sebagai bagian dari interior masjid. Dan di sini kita juga konsisten dengan garis-garis, baik dari kalau kita lihat dari fasad gitu ya, dengan garis-garis tegas di depannya, di fasadnya yang bertuliskan Asmaul Husna. Kita di dalamnya juga tetap dengan garis-garis yang tegas juga. Jadi satu identitas garis itu dari luar dan dalam tetap unity gitu. Konsisten ya Pak? Betul. Nah ini kan tadi Pak Tuat sampaikan kalau dari kita ngomongin fasad yang ini ya Pak ya. Berarti fasadnya itu apakah memang dari materialnya tadi ada gypsum ya Pak ya yang tadi. Kalau fasad di depan ini yang bentuknya segitiga ini kita dari tembaga, Mas Bayu. Wow. Jadi dari tembaga ini isinya bertuliskan tulisan Asmaul Husna yang ada 99 nama baik Allah itu ya. Jadi ini dari beberapa bagian ini di depan dan di belakang itu jumlahnya ada 99 tulisan, 99 kotak segitiga gitu ya. Ini dari material tembaga yang kita datangkan langsung, itu dibuat pengrajin di 2 daerah. Kenapa 2 daerah? Karena memang dipaksa untuk schedule-nya agak cepat ya. Jadi waktu itu satu daerah itu tidak bisa gitu, nyerah gitu. Makanya akhirnya kita minta untuk daerah lain bikin hal yang sama. Pada akhirnya waktu itu di Juwonopati sama Ceboko Boyolali. Dan kurang lebihnya secara ini yang bagian belakang ya, kurang lebihnya secara kelihatannya juga cukup menarik gitu. Dari belakang maupun dari depan. Nah, itu kan akhirnya untuk mengejar waktu ya Pak, akhirnya kan menggunakan dua lokasi gitu. Nah, untuk menjaga tetap konsisten desainnya gitu dan mungkin dari detail-detailnya itu caranya gimana Pak? Kadang-kadang kan biasanya istilahnya beda tangan, beda ini nih Pak, beda jadi detail. Hasilnya gitu ya. Ya betul.
Pada waktu itu kami minta dibikinkan satu modul dulu ya, sampel. Jadi yang sampel modul yang sudah kita setujui baik secara lekuk tulisannya dan juga mungkin warna motifnya, itu kemudian kita sampaikan ke dua pengrajin di luar lokasi ini gitu. Jadi minimal mungkin kualitasnya harus seperti ini jaganya. Nah dari situ ternyata mereka sanggup dan mampu, dan pada akhirnya bisa terpasang semuanya di bangunan ini gitu. Dan nilai plus juga untuk kontraktor sebenarnya yang mau ngawal langsung ke daerah sana, kemudian balik lagi ke sini, yang pada waktu itu masih dalam kondisi pandemi yang cukup tinggi ya. Jadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak, tadi kan Pak Tawat sempat bilang kalau misalkan memang bangunan ini pun sendiri menggunakan material-material juga yang tidak ada ya, tidak hanya yang ada di Jakarta aja, dari luar kota juga. Kira-kira material apa aja sih Pak yang digunakan dari luar Jakarta? Kalau dari luar Jakarta sebenarnya hanya ini ya, hanya tembaga, karena memang ini material yang tidak mudah ditemukan dimanapun, hanya daerah-daerah tertentu karena langsung handmade ya, pengrajin. Tapi untuk beberapa material lain sebenarnya material fabrikasi yang saya yakin di katalog Pro juga ada, banyak mudah ditemukan gitu. Misalnya kayak atapnya kita pakai bitumen, kemudian GRC panel-panelnya kita juga pakai panel-panel fiber semen ya, yang untuk tangga ini di depan ini gitu, beberapa merek juga banyak. Kemudian kita pakai andesit, batu andesit. Kemudian di lantai kita pakai ada yang marmer, ada yang granit, ada Kumugoni style, KT gitu ya. Itu banyak sekali dimanapun kita bisa temukan. Hanya saja yang menjadi hal yang rumit karena bentuknya sendiri juga tidak standar ya. Itu bagaimana bisa memadu-padankan beberapa atau banyak jenis dari material ini bisa terpadu-padankan dengan baik, gitu aja sih tantangan dari proses konstruksi di masjid ini gitu. Karena makanya saya lihat cukup unik. Saya kira itu memang ada beberapa material tidak hanya tembaga yang didatangkan dari luar Jakarta, Pak. Ya, jadi pada dasarnya memang kita membuat dari material yang selain dari tembaga ini material yang mudah ditemukan untuk memudahkan proses dari pembuatan bangunan ini. Tapi ada satu hal yang menjadi identitas gitu loh, yang bisa kita kuatkan di sini, yaitu adalah si tembaga ini sendiri gitu, yang menjadi point of interest lah ketika orang di sini melihat ini kira-kira apa ya, mungkin apalagi ketika ini disorot cahaya gitu. Kalau tembaga kan semakin dia kena sinar matahari warnanya akan sedikit merah-merah gitu ya kalau dilihat. Nah itu akan cukup cantik sekali, apalagi di saat menjelang maghrib senja gitu kita ngopi cantik di depan sini, mungkin rasa-rasanya akan cukup cukup damai gitu ya kalau orang-orang anak-anak senja gitu misalnya. Nggak selalu harus di kafe kopi gitu, sekali-kali nongkrongnya di masjid. Setuju Pak. Pak, saya masih mau ingin bertanya mengenai fasad nih Pak. Ini kan dari 2 tempat gitu ya, terus juga materialnya juga tembaga. Ini pada saat konstruksi pemasangannya itu per panel atau memang sudah ini kalau boleh tahu berapa kali berapa ya Pak panelnya fasad ini Pak? Oke. Jadi fasadnya ini seingat saya yang segitiga depannya ini ya, mulai dari atas lantai 2 ini sampai ke atas tingginya ini di 11,5 meter. Di 11,5 meter, kemudian lebarnya ini sendiri itu di 9,5 kalau nggak salah. Jadi 9,5 kali 11,5 meter. Ini cukup tinggi. Nah, pemasangannya kalau kita lihat di tampak ini ya, sebenarnya kita buat modul ini bentuk ketupat ini, Mas Bayu, teman-teman semuanya. Jadi per modul-modul kecil ketupat ini ya, bentuk segi 4 belah ketupat ini modulnya seperti ini. Kita buat sebanyak 99 panel modul yang kemudian kita pasangkan di rangka hulu di belakangnya gitu. Jadi ada rangka dulu yang kemudian kita pasangkan. Jadi kalau di interior mungkin sedikit kelihatan nggak ya? Nah ini
itu di welding, di las atau ada screw yang memang untuk seperti kita fasad ACP gitu Pak? Pakai screw. Oh. Iya, pakai screw. Jadi bagian tembaganya itu nempel terhadap rangka holo yang dia nempel di bagian fasad depan yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat, dia ada skrunya di situ, Mas. Oh, jadi satu-satu, berarti ada 99 kali. Betul. Iya. 99 kali. Betul, satu-satu ini satu modul ini gitu. Jadi nggak langsung gede kayak gunungan wayang tempel gitu ya. Jadi satu dari kecil, satu-satu pasang gitu. Wow. Pak Toa, tadi kalau yang kita lihat di gambar yang pas di sketsnya tadi, itu desain untuk bangunannya sendiri tuh udah malah lebih mirip kayak atap rumah gadang ya Pak? Iya. Kalau kita lihat ya. Sebenarnya kalau dilihat kan, misalnya ini pertama renderan ini belum jadi. Ada yang bilang rumah gadang, ada yang bilang rumah Batak ya, yang di Sumatera Utara gitu. Itu sebenarnya ya kalau beberapa teman-teman yang bilang gitu ya nggak ada salahnya juga gitu, karena apa yang kita angkat ini adalah semangat konteks lokal, semangat Nusantara. Kita tidak hanya terpaku dengan satu daerah harus kita ambil, enggak, tapi bagaimana kita bisa menonjolkan ini identitas salah satu konteks atau salah satu unsur dari atap Nusantara seperti yang bisa kita kembangkan, yang fungsinya tidak hanya sebagai rumah, biasanya dipakai untuk rumah, tapi ini dipakai untuk masjid gitu. Jadi semangat itu yang coba kita angkat di dalam desain masjid ini. Dan apapun komentarnya sebenarnya nggak ada yang salah, ya nggak apa-apa gitu. Kasih orang masing-masing lah ya Pak. Iya, tapi kalau yang nyebut joglo ya salah besar gitu. Gitu. Nah, Pak, saya jadi ada tanya Pak mengenai ini kan kebetulan Pak Toat lagi buka slide yang tadi tuh Pak. Nah itu kan di depannya itu ada tugunya ya Pak ya. Itu jadi salah satu bagian masjid yang fungsinya untuk pengeras suara atau sebagai identitas dari bangunan juga itu sendiri Pak? Betul, yang depan tinggi ini adalah minaret yang memang menjadi bagian dari desain keseluruhan masjid ini sendiri. Dia pertama berfungsi juga sebagai identitas ya, sebagai penanda bahwa ini masjid. Kemudian yang kedua juga sebagai tempat pengeras suara, toa gitu, untuk azan atau pengajian dan lain sebagainya. Dan ini memang sengaja kami desain benar-benar sangat simpel sekali, karena kita membiarkan hal yang paling uniknya yang berada di masa bangunannya, bukan di bagian dari minaret ini. Minaret ini hanya sebagai pelengkap. Makanya kita desain seminimalis mungkin gitu, dan kita tambahkan di situ ada tulisan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, menerus dari atas sampai ke bawah begitu. Dan ini pun juga materialnya sangat simple, kita pakai rangka baja WF holo gitu, yang kemudian kita balut dengan ACP warna hitam dan juga bagian dalamnya warna merah. Sesimpel itu. Bahkan tulisan dari warna putih ini pun juga pakai ACP gitu. Kita dipotong gitu, kita tempelkan di situ. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Pak, ini menurut saya ini pertanyaan yang selalu kita tanya dan menarik nih, Pak. Kalau melihat dari segi desain masjid yang memang di-create oleh seorang arsitek, biasanya tuh bentukannya nggak kayak masjid pada umumnya. Iya. Gitu. Nggak ada kubah, nggak ada lambang bulan sabit. Gitu. Iya, betul. Nah, itu apakah sempat ada yang ya pasti untuk sebuah desain atau karya ada pro dan kontra gitu Pak ya. Nah, itu ada komen-komen seperti apa Pak gitu? Karena kalau melihat ini kan ya orang akan tahu ini sebuah masjid pada saat mungkin kita benar-benar masuk ke areanya gitu Pak ya. Gitu. Tapi kalau mungkin lihat dari luar, wah ini mungkin hanya sebagai apa namanya ruang perkumpulan gitu misalnya Pak. Iya betul Mas Bayu. Ini kalau tadi menyangkut dengan pertanyaan, saya jawab dulu yang awal-awal ya, yang pertanyaan kenapa sih rata-rata arsitek-arsitek sekarang bikin masjid tidak bikin masjid seperti pada umumnya gitu ya, yang mungkin pakai kubah
gitu kan, yang mungkin dengan atap-atap yang merepresentasikan bahwa itu memang masjid pada umumnya gitu. Saya sih sebenarnya lebih ingin menjawab bukan karena sok-sokan. Saya lebih yakin itu ya, bukan karena sok-sokan biar dikira beda dan sebagainya. Tapi saya lebih yakin karena masing-masing bangunan itu punya konteks dan problem yang berbeda, yang pada akhirnya harus ada solusi desain yang berbeda juga gitu loh. Dan disitulah fungsi arsitek untuk mendesain dari bangunan itu gitu loh. Misalnya ini, kenapa saya tidak pakai kubah ya karena tribut tuh almarhum Pak Taufik Kemas yang berasal dari daerah sukses di Jakarta. Kita ingin mengangkat konteks lokal, mengangkat konteks Nusantara di dalam masjid ini. Misalnya kayak gitu. Jadi bukan lebih karena sok-sokan biar dibikin keren gitu. Ini lagi hype kayak gini, keren enggak sih? Kayaknya sih gitu ya kalau dari saya kayak gitu. Nah, kalau tadi menjawab pertanyaan selanjutnya yang tentang ini, ini pada saat proses awal pengerjaan kan pada waktu itu kan kita mulai dari rangka struktur yang cukup besar ya dengan langsung bentuk segitiga gitu. Saya ngelihat beberapa komen dari teman-teman, ada yang ngira ini perkumpulan orang Batak gitu, bahkan ada yang ngira ini gereja gitu. Saya juga agak kaget tuh. Pada waktu kan minaret belum ada, kemudian belum ada tulisan Masjid At-Taufik dan sebagainya. Ya itu sah-sah aja sebenarnya, nggak ada yang salah. Saya pun hanya ya tersenyum ya emang ya gimana lagi namanya orang mindset orang atau orang nebak ini apa kan nggak ada yang salah. Tapi pada akhirnya setelah ini proses di depannya ada tulisan Asmaul Husna dan lain sebagainya, ya orang ngerti, ini masjid gitu, ini masjidnya Bu Mega, Bu Puan, masjidnya PDI gitu. Ya itu bagian dari proses mendesain dan membangun sebuah bangunan ya. Pasti ada beberapa celotehan yang lucu-lucu lah. Apalagi dari sini udah segitiga, terus di lafaz Allahnya juga jadi bentuk segitiga gitu ya Pak. Iya kurang lebihnya segitulah. Nah Pak, kalau dari segi desain seperti ini gitu, akhirnya mungkin ada masuk setelah ini kan masjid sudah terbangun ya Pak ya, sudah selesai gitu. Betul. Dan ternyata ada feedback nggak Pak, mungkin dari keluarga Bu Mega atau mungkin dari pengunjung yang ibadah di sini dengan konsep desain masjid seperti ini dengan masjid desain yang common gitu Pak, yang umum gitu, yang pakai kubah. Apakah tidak hanya dilihat dari segi desain ya, kalau dari segi desain udah pasti ini jauh berbeda gitu dan lebih menarik gitu. Kita jadi lebih semangat beribadah gitu mungkin ya. Mungkin dari segi ternyata lebih nyaman ya, ternyata lebih luas ya gitu. Atau mungkin ada hal-hal lain Pak pada saat akhirnya masjid ini terbangun gitu. Iya, kalau yang sampai ke saya sih alhamdulillah rata-rata positif ya feedback komennya. Tapi saya nggak tahu kalau yang nggak saya dengar gitu. Tapi yang saya dengar misalnya kayak Bu Puan sendiri, saya nggak langsung dengar, tapi dari beberapa yang saya kenal pas kesini pada akhirnya sebelum benar jadi begitu senang, begitu excited dengan adanya hadirnya konsep masjid seperti ini. Terus seperti kemarin kan ada Cak Nun ya. Yang dipakai Cak Nun sama Bu Puan yang hadir di masjid ini untuk acara pengajian. Saya dengar dari kenalan yang langsung hadir di situ juga di malam itu, Cak Nur juga feedback atau komennya cukup positif dengan desain, dengan bentukan masjid seperti ini. Ya, satu sisi alhamdulillah cukup membuat kami cukup senang, dalam arti apa yang kami suguhkan, apa yang kami desain persembahkan dalam karya ini bisa dinikmati atau seenggaknya bisa membuat orang nyaman dalam hal ini khususnya beribadah ya. Tapi di sisi lain juga menjadi tantangan tentunya karena prinsip di Joso apapun karya, setelah kita membuat karya dan tantangan selanjutnya kita membuat karya itu harus lebih baik lagi gitu. Yang karya sebelumnya apa yang kurang itu harus diperbaiki dan kedepannya harus menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu Mas. Baik. Dan baik lagi ini kan sekali lagi masjid ini dibangun atas karena ada tribute untuk Pak Taufik Kemas gitu ya Pak. Dan ini apakah memang masjid ini diperuntukkan untuk umum juga? Maksudnya orang-orang umum juga boleh memanfaatkan masjid ini untuk ibadah, atau
hanya untuk pribadi Pak pada dasarnya? Oh ya, ini masjid diperuntukkan untuk umum. Alhamdulillahnya ya, saya senang juga gitu karena dari awal juga ini dibangun sebagai bagian dari persembahan untuk masyarakat sekitar kan, siapapun yang ingin beribadah di sini. Bahkan yang dari saya dengar dari awal juga ballroom atau ruang serbagunanya itu sebenarnya bisa disewakan atau untuk kegiatan yang lain dan sebagainya. Dan bukan untuk misalnya masjid pribadinya Bu Mega, itu bukan, rasanya seperti itu. Berarti kalian mau nanya, berarti kalau yang di pintu depan bawah ini berarti itu langsung ke area si ballroomnya itu ya Pak? Ini kalau yang dari depan ini sebenarnya bisa langsung ke arah pintu. Kalau kita masuk ke sini itu bisa ke arah tempat wudhu kanan kiri ya. Kalau saya buka ini denahnya di lantai 1. Nah ini di depan. Ini yang masuk, kemudian kanan kiri untuk tempat wudhu. Yang tengah ini ada ruang ketakmiran. Ini juga bisa langsung nembus ke arah ballroom. Di sini juga ada lift VIP dan juga lift untuk teman-teman difabel ya yang nggak bisa pakai tangga gitu. Tapi untuk ballroomnya sendiri, untuk akses utamanya sebenarnya dari belakang. Ini kan ada pre-function dulu ya, yang huruf L ini, kemudian baru masuk ke ruang utama, ruang serbagunanya di huruf K. Dan toiletnya sendiri itu di huruf N kanan kiri ini gitu. Baru tangga naik ke lantai ruang sholat utama. Gitu kurang lebihnya denahnya. Dan sisi atas bawah atau kanan kiri dari bangunan ini digunakan untuk tempat wudhu putra dan putri gitu. Oh, jadi untuk masuknya itu untuk di masjid ini nggak hanya cuma dari main entrance yang dari sebelah kanan ya Pak ya? Betul. Ya kanan kiri berarti itu bisa masuk kita ya Pak. Nah tapi kalau untuk naik ke masjidnya gitu yang di lantai 2 itu bisa dari yang arah barat berarti Pak ya? Betul, bisa dari baratnya kan dari sisi kiri ya. Ini bisa dari tangga tadi yang bisa kita nongkrong itu dari depan, itu langsung masuk ke ruang sholat utama, atau bisa masuk naik lift itu bisa, atau ke arah belakang itu ada 2 tangga di posisi sini. Jadi kalau masuknya sendiri itu ke dalam ini tuh bahkan dari keempat sisi ya, dari atas bawah kanan kiri ini bisa masuk ke area tengah sini gitu. Jadi kalau untuk lantai 2-nya, nah kurang lebihnya seperti ini. Kalau untuk akses ruang sholat utamanya bisa dari tangga depan, ini ada pintu kanan kiri, dan juga dari tangga dari sisi bagian pre-function ballroom-nya tadi yang di bawah. Nah, tadi kan saya mau lihat bagian interior ini, kita lihat kan banyak potongan-potongan laser cut gini ya Pak ya. Betul. Dan ada isu nggak sih Pak mengenai serangga atau debu? Biasanya kan kalau kayak banyak laser cut ini kan maintenance-nya ya Pak. Debu gitu ya. Maintenance-nya seperti apa Pak? Ya betul. Memang dari awal itu sudah kita diskusikan ya. Bagian dari konsekuensi yang kalau kita memang menginginkan desain bolong-bolong seperti ini. Yang pertama, kalau di atas relatif lebih tertutup karena kan kita menggunakan AC. Jadi ini sebenarnya lebih agak sedikit tertutup, depan belakang pun yang lubang-lubang yang fasad Asmaul Husna tadi sebenarnya di belakangnya sudah ada kaca gitu ya. Jadi ini lebih terhindar dari debu. Tapi yang sisi bawah itu sebenarnya benar-benar terbuka. Yang sisi wudhu ini ya, area wudhu ini. Ya nggak apa-apa, karena area wudhu kan cukup lembab, daripada tertutup, sirkulasinya tidak bagus, akan lebih baik itu jika benar-benar plong dibuka gitu, biar tetap kering dan tetap nyaman dipakai untuk wudhu, bagian dari servis masjid. Gitu. Begitu Mbak Ziza. Pak Toat sempat sampaikan bahwa pada saat kita ingin seorang arsitek atau kontraktor gitu atau desainer ingin mendesain atau membangun sebuah masjid, ternyata kita bisa berkolaborasi juga dengan tadi pihak Departemen Agama atau MUI Pak, saya lupa. Departemen Agama. Ya. Nah itu kita bisa maksudnya nanti regulasinya kita bisa datang ke Departemen Agama untuk minta mengajukan perizinan gitu.
dan mereka akan mengirimkan timnya dan atau seperti apa Pak biasanya? Nah ini jadi mungkin bisa saya ceritakan juga proses perizinan masjid ya, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan ketika kita bangun rumah tinggal gitu, walaupun sama-sama 2 lantai. Nah kalau yang standar kan mungkin dalam proses perizinan IMP kan kita masuk dengan pra permohonan IRK, kemudian IRK disetujui, keluar ada GPA gitu ya, gambar perencanaan arsitektur disetujui, kemudian setelah itu ada baru proses ke dokumen IMB. Nah tapi dalam proses masjid ini berbarengan dengan dokumen perencanaan arsitektur itu, kita harus juga mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Ini di masing-masing wilayah, di kota maupun di provinsi itu ada gitu. Karena kan kondisi sekarang rumah ibadah kan cukup sensitif ya, Mas Bayu, Mbak Aziza. Tidak semua daerah itu, masyarakat sekitarnya itu setuju untuk dibangun gitu. Itu apapun, bisa masjid, bisa gereja, bisa vihara, pura ataupun yang lainnya. Nah, itu ketika tidak mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama itu nggak lolos IMB gitu. Karena itu menjadi syarat bagian dari disetujuinya IMB dari bangunan ini sendiri gitu. Nah, alhamdulillahnya dalam prosesnya di sini kita juga sedang pada waktu itu saat ini sedang proses dan sudah lolos ya masjid di Solo hampir sama, karena ini kan saya tidak terlalu yang dikhusus di sini ya, saya tidak terlalu terlibat jauh di perizinan karena semuanya diurusi kontraktor, sudah clear gitu di awal. Dan yang saya alami, tim saya mengurus langsung yang di Masjid Solo itu, ya kita harus clearkan dulu dengan warga masyarakat sekitar gitu, apakah memang tidak ada masalah ketika ini nanti dibangun rumah ibadah. Dan pada waktu itu alhamdulillah tidak masalah, kita lolos mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, yang itu kemudian dilampirkan, plus juga kita harus dapat rekomendasi dari Departemen Agama. Nah, di situ kita bisa meminta bantuan, meminta rekomendasi untuk distandarkan atau diukurkan seberapa miring, seberapa derajat kiblat di lahan ini gitu. Nanti dari tim Depak itu akan datang ke lokasi lahan kita gitu loh, sambil membawa alat ukurnya. Nah, nanti berupa apa, saya lupa namanya, mereka akan mengukur dan kemudian akan dikeluarkan derajatnya berupa file CAD-nya gitu. Nanti kita akan terima. Oh ternyata udah file CAD Pak? Iya, udah dalam proses derajat gitu, sekian gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saya ingat pada waktu itu di sini agak miring dikit gitu, nggak sesuai. Walaupun kita sudah miringin nih dalam desain, kan kita belum begitu presisi kan apa yang kita sesuaikan. Kita hanya melihat kalau di Jakarta itu berapa sih kemiringannya, kemudian kita tarik gitu aja kan di file AutoCAD atau di soft file master dari desain kita, yang pada akhirnya ternyata masih agak kurang nih. Jadi kita agak redesign sedikit pada waktu itu untuk menyesuaikan rekomendasi kemiringan derajat dari Departemen Agama gitu, yang itu sudah benar-benar sesuai kiblatnya menghadap ke Ka'bah gitu ya, bukan ke yang lainnya gitu. Jadi nggak hanya sembarangan arah barat aja ya Pak? Iya betul. Karena kan kita sholat ada rukunnya ya, ada tuntunannya, salah satu menghadap ke kiblat. Nah itu harus menjadi prinsip utama, jangan sampai nantinya yang miring karpetnya gitu. Kan jadinya gimana gitu ya. Saya balik lagi ke At-Taufik ini Pak. Nah itu kan tadi di depan entrance itu ada apa istilahnya, tugu itu Pak, namanya kayak totem gitulah Pak ya. Minaret. Ya, minaret itu. Nah, saya mau sedikit mungkin sedikit menyinggung hal yang kemarin cukup ramai Pak, gitu. Masalah pengeras suara gitu. Nah, ini kan minaretnya itu kan cukup tinggi ya Pak. Ini berapa meter tadi Pak? Sekitar ini kemarin di 17 meter. 17 meter ya. Nah, mungkin di area sekitar masjid ini mungkin
mereka cukup paham gitu ya, ya banyak mayoritasnya Islam gitu. Mungkin tidak semua tempat itu seperti itu gitu. Nah, itu khusus saat ini Pak, itu ada regulasi atau perizinannya sendiri nggak sih Pak? Yang akhirnya untuk apa? Ya toanya apakah harus menghadap kemana, volume jadi berapa gitu Pak? Kalau sampai sekarang yang saya tahu untuk regulasi pengeras suara masih belum ada Mas Bayu. Jadi secara tertulis dan harus ada rekomendasi khusus itu masih belum ada. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya sebagai seorang Muslim dan juga arsitek gitu ya, berkaitan dengan toa pengeras suara ini, seharusnya pengeras suara ini hanya digunakan untuk adzan, untuk penanda waktu sholat 5 waktu ya, sholat wajib gitu. Nah di luar itu entah dipakai untuk pengajian atau untuk mungkin ada khataman Quran atau mungkin ada acara-acara tertentu yang berkaitan dengan ibadah, itu baiknya hanya lingkup internal di ruang masjid gitu, nggak perlu sampai keluar. Itu prinsip dari saya sampai sekarang gitu. Karena gimana pun kan kita di Indonesia ini kan tinggal bersama-sama, tidak hanya Muslim kan, ada teman-teman yang lain di luar dari Muslim. Walaupun saya yakin teman-teman di luar Muslim juga sudah sangat toleran lah, sudah sangat biasa sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Tapi setidaknya ketika itu di luar adzan dan iqomat, ya harusnya cukup pakai speaker di bawah gitu, dalam arti di interior atau mungkin yang mencakup area-area parkir, area ruang-ruang yang lainnya gitu. Kalau seperti itu kan rasa-rasanya tetap adem gitu ya. Walaupun sebenarnya saya masih yakin sampai sekarang sih teman-teman juga nggak masalah ya sebenarnya. Jadi nggak apa sih gitu. Kayaknya nggak masalah sih. Ini isu-isu kayak gini kadang muncul gitu. Kayak di beberapa tempat yang akhirnya besar semua, akhirnya jadi kayak isu viral gitu ya Pak. Artinya kayak gitu, betul. Ya cukup untuk penanda sholat. Kalau untuk minaretnya itu sendiri Pak, apakah ada batasan tertentu Pak tingginya gitu Pak, tinggi benarannya? Nggak ada. Kalau batasan tertentu nggak ada, kecuali dalam daerah tertentu kan ada namanya KKOP, Mbak Ziza, Mas Bayu. KKOP itu batasan ketinggian maksimal yang boleh dibangun berkaitan dengan jalur pesawat. Jadi kalau misalnya nih kita bikin high rise ya, hotel, apartemen atau office, kantor gitu ya, di area tertentu yang berdekatan dengan bandara, misalnya dekat dengan Halim atau dekat dengan Soekarno Hatta, itu pasti ada namanya ketentuan KKOP. Ini maksimal hanya boleh 20 meter, hanya boleh 40 meter, hanya boleh sekian meter. Nah, kalau sudah ada itu ya itu berarti ada batasan gitu loh. Misal bikin minaret setinggi 30 meter, ternyata batasannya di bawah itu ya berarti nggak bisa gitu. Itu saja sih. Di luar itu, di luar ketika jauh dari bandara dan nggak ada ketentuan apapun, mau bikin setinggi apapun masih oke, masih bisa. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya nih Pak. Jadi dari pengalaman Pak Towat gitu ya, mendesain masjid At-Taufik atau masjid-masjid yang lain. Jadi hal-hal apa aja Pak yang perlu kita perhatikan pada saat kita mendesain dan akhirnya masuk ke dalam proses konstruksi sebuah masjid gitu Pak. Baik, yang pertama tentunya adalah kita sadari betul ya, membuat masjid itu adalah kita membuat rumah Allah kan. Kalau kita dalam hal ini rumah ibadah masjid ya, sebagai seorang Muslim, di awal harus sadari betul itu fungsinya adalah rumah Allah, tempat di mana kita melakukan ibadah, melakukan kegiatan penyembahan terhadap Allah gitu. Itu hal yang penting, karena kalau kita tidak menyadari itu dari awal, takutnya terlalu banyak berbuat dalam kondisi desain yang di luar jalurnya gitu. Yang pertama. Yang kedua, kemudian kita tentukan layoutnya dulu. Kalau saya lebih senang menentukan dari layout denah dulu ya untuk masjid. Itu harus hierarki, kemudian hubungan antar ruangnya, akses-aksesnya itu harus betul. Prinsipnya harus baik dan benar gitu. Misalnya posisi ruang sholat utamanya seperti apa, di mana, kemudian kaitannya dengan jalur wudunya, jalur toiletnya. Karena kan ini hubungannya dengan najis dan nggak najis ya.
Jadi ketika orang setelah dari toilet buang air itu biar dia bersih sebelum menuju ke tempat wudhu itu seperti apa dan sebagainya. Apakah jaraknya harus panjang atau seperti apa, siasatnya seperti apa. Nah itu harus ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan arah kiblat yang tepat. Itu tadi ya. Jadi tidak boleh salah karena kita sebagai desainer yang mendesain sebuah masjid yang nantinya ribuan orang akan melakukan ibadah di situ, harusnya dari awal tidak boleh salah gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita boleh bermain-main dengan konsep yang kita inginkan atau penyelesaian masalah terhadap kondisi site berkaitan dengan misalnya arah mata angin atau mungkin dengan kondisi-kondisi tropis dan lain sebagainya. Bisa dengan berbentuk apapun. Sebenarnya sesimpel itu yang harus dipikirkan dalam membuat masjid. Sisanya selain itu adalah kita juga harus memikirkan bagaimana kelanjutan dari treatment atau perawatan dari masjid ini ke depannya. Karena kan masjid ini bukan milik pribadi lagi, tapi milik umat. Nah, ketika itu milik umat, belum tentu nantinya akan dirawat dengan baik gitu, tergantung dari pengurus takmirnya kan. Kalau kita mendesain dari awal sudah terlalu katakanlah nantinya tidak bisa dirawat dengan baik, akan kasihan juga gitu. Tapi ketika dari awal kita sudah prepare, mendesain, merencanakan dengan cukup baik, oh ini ketika ini dengan kondisi ini harus seperti ini misalnya dan sebagainya, saya yakin kedepannya masjidnya juga akan semakin makmur dan juga semakin baik lagi. Mungkin itu beberapa prinsip-prinsipnya Mas Bayu, Mbak Ziza yang mungkin bisa diperhatikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Protos Ramadan series kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. GoPro,